kita boleh bangkit berdiri bersama-sama. Berapa banyak yang bersyukur siang hari ini boleh ada di tempat ini. Boleh bertemu, berjumpa satu sama yang lain. Kita memuji, menyembah Tuhan. Boleh kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Saya percaya 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Dia hadir di tengah-tengah kita. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan bacakan sebuah ayat terambil dari Mazmur 46 ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Amin. Saudara setuju dengan firman Tuhan siang hari ini? Amin. Mari kita tundukkan kepala sama-sama, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Bapa. Terima kasih untuk perlindungan-Mu, kemurahan demi kemurahan Tuhan yang Kau limpahkan atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk setiap kami anak-anak-Mu yang taat dan setia mencari wajah-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Jumpai kami lewat kasih-Mu, jumpai kami lewat jamahan-Mu Bapa, jumpai kami lewat firman-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan, datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu sepanjang siang hari ini Tuhan. Kami yakin dan percaya hidup kami tidak akan pernah sama lagi ketika kami berjumpa dengan Engkau. Di dalam nama Yesus, mari yang siap untuk memuji menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Katakan amin. Katakan woo. Come on. Tepuk tangan sama-sama untuk Tuhan. Are you ready? Come on. Let's clap your hands together.
hidupku takkan sama. Amin. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Satu-satunya ulala, sumber dari segalanya, ulala, kau kebenaran yang selalu ku pegang, kau keyakinan, besi terang, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku. Hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Mari coba Tuhan sendiri katakan. Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kami bersyukur Tuhan, waktu kami berjumpa dengan pribadi-Mu, hidup kami tidak akan sama lagi. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. 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 Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Yang bersyukur katakan haleluya. Kasih-Mu mengubahkan setiap hidup kami Tuhan. Amin. Lebih dahsyat lagi untuk Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan pujian. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, ku tebus segala dosa.
mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Beri kesempatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika Ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau akan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. One, two, three. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang jahat. Bukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang tak bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah sama-sama pilihanku. Para-pa-pa-pa-pa-pa. Mari jemaat Tuhan sama-sama. Para-pa-pa-pa-pa-pa. Oh, oh. Para-pa-pa-pa-pa-pa. Para-pa-pa-pa-pa. Tak mau ku hidup lagi. Mari jemaat Tuhan. Yes. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang jahat. Oh, say, tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang jahat. Bukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu. Amin. Yang tak bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah apa? Sama-sama pilihanku. Para-pa-pa-pa-pa-pa. Para-pa-pa-pa-pa. Yeah, yeah, yeah. Pa-pa-pa-pa-pa. Para-pa-pa-pa-pa. Sorakan haleluya. Lebih dahsyat lagi untuk Tuhan Yesus. Satu-satunya alasan kami berdiri di tempat ini adalah merayakan kebaikan-Mu Tuhan. Kasih-Mu, setiamu, keajaiban-Mu yang sampai hari ini kami boleh rasakan dan kami alami dalam hidup kami. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Ku melihat semua kebaikan-Mu terjadi atas hidupku. Hatiku percaya penuh Kau Tuhan, pemilik hidupku. Mengatasi badai kehidupan,
hatiku tak gentar, sebab kau sertaku. Ku percayakan seluruh hidupku padamu, Yesus kemenanganku. Pemilik hidupku, ku melihat semua kebaikanmu terjadi atas hidupku. Hatiku percaya penuh pemilik hidupku, mengatasi badai kehidupan. Hatiku tak gentar, sebab kau sertaku. Ku percayakan seluruh hidupku padamu, Yesus kemenanganku. Mengatasi badai kehidupan. Hatiku tak gentar, sebab kau sertaku. Ku percayakan seluruh hidupku padamu, Yesus kemenanganku. Boleh kasih tepuk tangan buat Allah kita. Dia kemenanganku. Mari jemaat Tuhan sendiri katakan pujian ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hatiku sama-sama mengatasi badai kehidupan. Hatiku tak gentar, sebab kau sertaku. Ku percayakan seluruh hidupku padamu, Yesus kemenanganku. Mengatasi
Dia kerjakan di dalam hidupmu. Bahkan untuk segala musim yang terjadi atas hidupmu, Dia Allah yang turut bekerja. Dia Allah yang tidak tinggal diam. Dia Allah yang tidak tuli. Dia Allah yang tidak buta, yang tidak pernah meninggalkan kami. Oh, yeah. Kami mengangkat kedua tangan kami. Kami menyembah-Mu. Come on, let's worship the Lord. I will praise, I will worship, I will adore You. Oh, my life. Ibaralala bahanda ya ralana maya se. Shabaralala bahanda ya ralana maya se. Haleluya. Mari angkat kedua tangan kita sama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa terima di dalam nama Yesus. Dia Allah yang berjanji, Dia Allah yang setia. Kuasanya dicurahkan, dilimpahkan atas hidup. Yes, amin. Mari sekali lagi jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu, katakan, ku yakin Kau hadir. Kami terima kesembuhan, kami terima pemulihan, kami terima kabar baik, kami terima berkat, kami terima sukacita, damai sejahtera. Yes. Woo. Kemenangan terjadi di sini. Sing out. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Jemaat Tuhan katakan, ku yakin. Come on. Declare in the name of Jesus. Ku rasakan tak terbatas. Ku yakin Kau nyata. Kemenangan. Angkat kedua tanganmu sama-sama. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Yes, Lord. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Katakan kelepasan. Terjadi di sini. Kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak habis-habisnya. Kami bersyukur karena Engkau memberikan kami lagi kesempatan untuk kami bisa berada di tempat ini, memuji, membesarkan nama Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan.
Kau berikan kami hati yang subur untuk ditanami oleh firman Tuhan. Amen. Sehingga kami kemanapun kami pergi, kami dapat memancarkan kasih Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan. Kau pakai hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan dan kelemahan dalam menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Engkau yang terus tambah-tambahkan hikmat supaya firman yang disampaikan pun dapat berakar dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam kasih Tuhan. Dan hari ini waktu yang diberikan pada saya adalah 30 menit. Baik. Saya akan membagikan sebagian dari firman Tuhan yang terdapat di dalam Keluaran 31 ayat 3 sampai yang ke-6. Keluaran 31 ayat yang ketiga sampai yang ke-6. Apakah slide-nya bisa ditampilkan? Ya. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Dalam setiap orang ahli telah kuberikan keahlian, haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan ini, dan saya beri judul Hidup Berkarya Bagi Tuhan. Hidup berkarya bagi Tuhan. Bapak Ibu, kita diciptakan sebagai manusia yang bisa menyenangkan Tuhan. Kita diciptakan sebagai manusia yang bisa mengembalikan tanggung jawab kita sebagai rasa syukur, kembalikan kepada Tuhan. Ketika kita diciptakan sebagai manusia, tujuan utamanya Tuhan bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan Bapa di surga di situ ya. Yang utama adalah untuk menyenangkan. Tujuan utama manusia diciptakan di dalam dunia adalah untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Membuat hatinya Tuhan itu disenangkan, otomatis ini menjadi sebuah istilah keegoisannya Tuhan, di mana Tuhan sendiri ketika dia menciptakan, dia kepingin supaya ciptaan ini bisa menyenangkan dirinya. Ya tentulah itu sudah pasti dan harus terjadi. Orang kalau menciptakan robot, tetapi ternyata robotnya ini punya kemauannya sendiri, kira-kira apakah akan diperlama masa waktu robot ini akan berjalan? Saya kira enggak ya. Tentu saja dia akan langsung putus hubungan sama robot ini, riset ulang, hancurkan kalau bisa ya, supaya pikiran-pikiran yang nyeleneh itu tidak kembali lagi. Betul ya Bapak Ibu ya? Jadi ketika Tuhan menciptakan kita, itu pun juga sama. Tuhan kepingin kita supaya kita ini punya kemauan untuk bisa menyenangkan Tuhan lebih lagi. Lewat bakat yang ada, lewat keterampilan kita yang kita miliki begitu ya. Dan Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, masalahnya ketika kita hidup, manusia itu seringkali menyalahgunakan fungsi dirinya sebagai manusia. Manusia seringkali menyalahgunakan apa yang dia miliki untuk kesenangan dirinya. Sehingga gak jarang orang akhirnya berpikir macam-macam tentang gereja misalnya. Dimaksudkan untuk bisa memberkati, betul ya.
Tapi ada orang-orang, oknum-oknum, saya nggak bilang semua, tapi oknum yang berpikirnya tuh out of the box. Begitu ya. Sehingga mereka ini terus akhirnya mikir macam-macam. Wah, gereja ini bisa ke sana, bisa ke sini, bisa ke sana, ke sini. Sampai akhirnya gereja tidak lagi menjadi gereja yang sesungguhnya di hadapan Tuhan, malah dijadikan sebuah cara untuk bisa menyenangkan dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita tidak ingin kondisi kita sebagai manusia ini justru kita salah gunakan. Kita nggak mau kondisi kita ini sebagai orang yang diciptakan Tuhan sedemikian rupa, punya hikmat akal budi, lebih dari makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Kita lebih pintar dari tanaman, bukan? Kita lebih pintar dari anjing-anjing yang mungkin kita miliki di rumah, bukan? Betul ya Bapak Ibu? Kita lebih pintar daripada kucing-kucing yang sukanya apa? Bertelur di mana-mana begitu ya. Kadang-kadang kalau nggak diajari sukanya nelor di mana-mana begitu. Bikin bau rumah saja ya. Kita lebih pintar. Kita nggak mau lebih bodoh bahkan dari ciptaan Tuhan yang lainnya. Kepinginnya lebih pintar. Jadi orang selalu kompetitif. Pengen lebih pintar, pengen lebih bagus, pengen lebih baik dan seterusnya. Pengen jadi berkat, pengen jadi ini, pengen jadi itu. Jiwa manusia itu seperti itu. Kepingin sesuatu yang baik. Tapi apakah ketika kita mengerjakan itu semua punya nilai moral yang baik, punya nilai tanggung jawab yang baik di hadapan Tuhan? Itu menjadi pertanyaan kita. Kalau ternyata bakat kita itu dipakai untuk sesuatu yang menyenangkan kedagingan kita, maka bakat itu akan menjadi sebuah kebohongan. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, arahkan kemampuan kita untuk kemuliaan Tuhan dan kebaikan bagi sesama. Itu harus terjadi Bapak Ibu. Dan ketika kita melihat bakat itu sendiri, penyalahgunaan, slide berikutnya ya. Penyalahgunaan bakat itu bisa berupa kepintaran ya. Kepintaran itu dalam arti apa? Bisa menipu. Orang kalau menipu itu pinter ya biasanya ya. Ada celahnya di mana orang itu bisa kosong terus tiba-tiba dia masuk. Terus memanipulasi data. Kalau ya ini tunggalnya orang-orang koruptor. Nah, kalau sudah tahu ini celahnya, ini bisa di tweak sedikit, diubah dikit. Wah, nggak ada yang tahu. Oke, diubah lagi, diubah lagi, diubah lagi, dan seterusnya. Pinter dia. Dalam hal komunikasi, dia pinter ngomong. Wah, mulutnya ini tajam. Kalau sudah ngomong tentang sesuatu yang dia suka, wah langsung orang tuh jadi kepingin kayak gimana sih rasanya begitu. Nah ini Bapak Ibu ada sesuatu hal yang lucu ya. Jadi di Surabaya itu kan kita sedang berusaha juga untuk memulai bisnis F&B. Dan kita memulai dengan cakwe. Cakwe itu sebenarnya sudah diawali oleh mertua saya di Banjarmasin. Kemudian kita di Surabaya ini ya gimana tanggapan orang Surabaya, apakah suka begitu cakwenya. Kalau misalnya buka di Surabaya apakah bisa begitu. Akhirnya kita buka. Kita buka terus ada satu waktu food blogger tuh datang nyobain dan dikasih tahu cara makannya bagaimana, cakwe campur kacang kuah, dicelup terus dimakan. Wah enak ya, anget-anget terus ada gurihnya, wah kacang kuahnya juga enggak terlalu manis. Wah itu seperti orang Hong Kong yang makan di Surabaya, begitu. Dan orang-orang yang melihat video ini, food blogger ini, jadi kan sudah kesebar di TikTok, sebar di Instagram, sebar di Facebook dan lain sebagainya. Mereka itu kayak, oh iya gimana ya rasanya ini supaya saya bisa coba. Gimana caranya supaya saya bisa dapat cakwe itu dan kacang kuah dan taucing. Nah itu ya sari dele begitu. Karena kita memang jualannya itu. Kepingin coba.
gara-gara food blogger ini. Gara-gara omongannya food blogger ini, apalagi kalau pas dia makannya, enak loh, enak dicelup ini, maknyus gitu ya, kalau orang Jawa ngomong ya. Kepingin, apalagi emak-emak, ai-ai, susu-susu begitu ya, yang pekerjaannya scroll TikTok. Wah, opo iki? Cakwe, enak yo. Kok rasanya asik juga ini. Rasanya nikmat kalau kita makan gitu ya. Datang akhirnya. Begitu datang udah kayak satwa liar Bapak Ibu ya. Jadi gak bisa ditahan. Belum buka belum buka kita bukanya 8:30. Saya mau ngantri. Jam 7 sudah ngantri Bapak Ibu. Kita belum siap apa-apa. Belum mulai nyalakan kompor penggorengannya itu. Tapi mereka sudah, pokoknya saya antri. Saya nggak mau ketinggalan. Saya mau antri duluan, pokoknya saya mau pesen gitu. Ada yang datang dari jauh, ada yang datang dari luar kota, dari Tuban, dari mana. Waduh, sampai kita seminggu itu sampai kelabaan begitu. Jadi karena ada komunikasi yang baik, kalau komunikasi itu ternyata bisa mempengaruhi banyak orang, itu orang itu langsung kepengaruh, langsung kepingin. Wah ini ya caranya seperti ini ya. Nah kalau dipakai untuk sesuatu yang negatif, maka komunikasi ini bisa untuk menyebar kebohongan. Bahkan untuk adu domba. Dan kalau kita bicara tentang sebuah kreativitas, orang bisa membuat hoax, bisa membuat postingan yang berisi tentang ujaran kebencian. Nah, apalagi yang sudah kita pernah lihat ya sebelum ini, beberapa hari yang lalu, beberapa minggu yang lalu, kita melihat ada demo di mana-mana. Itu pasti ada orang yang menunggangi, ya. Kreatif tapi negatif. Fisik atletis juga bisa disalahgunakan untuk intimidasi seorang, untuk kekerasan, bahkan di dalam rumah tangga kalau sudah tahu suaminya badannya gede, wah digunakan sebaik mungkin supaya istrinya ini bisa taat begitu ya, bisa patuh begitu. Patuh tapi dipentung-pentungi, wah itu enggak baik tentu saja. Slide berikutnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu kita harus melihat pada bagian ini bahwa Tuhan adalah sumber segala talenta yang kita miliki. Tuhan adalah sumber segala talenta yang kita miliki. Oleh sebab itu kita nggak bisa main-main. Oleh sebab itu kita nggak boleh sembarangan jadi orang, sembarangan jadi manusia. Karena Tuhan kasih talenta yang sedemikian rupa, kita harus bisa pertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Kemudian pertanyaannya buat kita, apa yang bisa saya lakukan untuk Tuhan kemudian? Saya nggak bisa musik misalnya, saya nggak bisa berkhotbah, saya nggak bisa berdoa. Maksud sih berdoa nggak bisa? Mungkin argumentasinya seperti itu. Saya nggak bisa, apalagi ya, saya nggak bisa bikin persekutuan, sulit bikin persekutuan itu. Saya nggak bisa ini, nggak bisa itu. Bapak Ibu pasti ada satu celah di mana kita sebagai manusia yang diciptakan Tuhan kasih hikmat kita supaya kita bisa menjadi berkat buat mereka, buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Entah dalam bentuk uang, entah dalam bentuk karya kita, seni kita, cara berpikir kita, hati kita. Enggak selalu dalam bentuk pelayanan yang seperti ada di dalam gereja. Musik, khotbah, singer, WL, dan seterusnya. Enggak. Multimedia mungkin? Enggak. Enggak selalu dengan itu. Tapi segala macam yang kita miliki, kembalikan lagi kepada Tuhan. Bezalel di sini dipilih oleh Tuhan sedemikian rupa, mungkin yang hanya disebut adalah Bezalel dan Aholiab, dipenuhi oleh roh Allah yang dalam bahasa aslinya adalah ruah Elohim. Dia diberikan hikmat, dikasih pengertian, dikasih pengetahuan dan segala hal yang dia harus lakukan di dalam
dunia ini untuk membuat tabernakel itu diperlengkapi oleh Tuhan. Nah, apa saja yang dikerjakan oleh Bezalel dan Aholiab kita bisa lihat Bapak Ibu ya. Sepertinya di ini bukan, nah seharusnya gambar yang nah ini ya di tabernakel. Apa yang dikerjakan oleh Aholiab dan juga Bezalel. Kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-7 sampai yang ke-11 saya bacakan ya. Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya dan segala perabotan kemah itu yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mezbah pembakaran ukupan, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, pakaian jabatan baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus. Tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu haruslah mereka membuat semuanya. Ini yang dibuat oleh Aholiab dan juga Bezalel. Bapak Ibu Saudara bisa lihat. Slide berikutnya. Kalau kita melihat di bagian ini ada pelataran. Di dalamnya ada mezbah bakaran, ada kolam pembasuhan. Nah, untuk bangsa Israel yang datang itu hanya diperbolehkan sampai di pelataran ini. Jadi nggak boleh masuk ke dalam ruang kudusnya. Slide berikutnya. Nah, ini yang sebelah kanan ini, sebelah kanan di ini ya, sebelah sini. Ini adalah ruang kudus. Ruang kudus yang ada isinya kandil, kemudian meja roti dan juga ukupan, mezbah dupa. Nah, yang seperti ini. Yang berikutnya, di dalamnya lagi, kalau Bapak Ibu Saudara sempat lihat tadi ada pembagian dua ruangan yang berbeda. Di sebelah kirinya tadi adalah ruang Maha Kudus yang isinya tabut perjanjian. Di dalam tabut perjanjian itu ada dua loh batu hukum, ada buli-buli emas berisi mana, dan juga tongkat Harun yang bertunas. Ini semua dikerjakan oleh Bezalel dan juga Aholiab. Dan kita kenal ini semua sebagai tabernakel. Kita GBT, Gereja Betel Tabernakel BSD. Harus tahu tentang tabernakel. Kalau kita GBT tapi nggak tahu tabernakel, berarti kita bukan GBT. Ya. Kita harus tahu GBT, harus tahu tabernakel. Tabernakel itu adalah cara yang dipakai oleh Allah di zaman perjanjian lama untuk membuat bangsa Israel ini punya relasi yang baik dengan Tuhan, punya spiritualitas yang baik lagi bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan mau datang ke dalam bangsa yang tegar tengkuk ini. Tuhan mau turun kepada bangsa Israel dengan kondisi yang mungkin tidak menyenangkan sekalipun. Tuhan mau datang untuk menjumpai bangsa Israel dengan cara apa? Adanya tabernakel. Adanya kemah suci ini. Oleh sebab itu kita nggak bisa sepelekan tabernakel. Di zaman itu tabernakel menjadi sebuah cara di mana Tuhan bisa berkomunikasi dengan bangsanya. Tapi kalau ternyata banyak manusia dan juga bangsa Israel sendiri pun menggunakan kemah suci itu sebagai cara untuk menyenangkan kedagingannya. Ada ternyata. Jadi mereka di luar tabernakel mereka berbuat dosa, datang ke tabernakel hanya untuk ya kasih persembahan aja supaya dosa saya dihapuskan. Dalam bentuk lembu, dalam bentuk kambing domba, dalam bentuk merpati, itu mereka bisa lakukan. Seperti yang ada di Bait Allah di zaman Israel sampai hari ini, itu mereka tetap bisa lakukan. Tapi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang terbaik dalam kehidupan kita bukan untuk membuat kedagingan kita ini semakin menyala-nyala, tapi justru roh kita yang ada di dalam ini harus semakin menyala-nyala untuk Kristus Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita nggak bisa mengelak
dari sebuah fakta bahwa Tuhan adalah sumber segala talenta dan keterampilan kita. Jadi apapun yang kita miliki, selama kita ada di dalam dunia, kembalikan lagi kepada Tuhan. Slide berikutnya, di poin yang kedua, karya manusia adalah bagian dari rencana Allah. Karya manusia adalah bagian dari rencana Allah. Bezalel membangun kemah suci. Dia secara teknis juga memberikan semuanya itu secara mendetil. Karya teknisnya itu juga bagian dari penyembahan. Dan pekerjaan kita pun adalah alat untuk memuliakan Tuhan. Nah, pertanyaannya buat kita sekarang Bapak Ibu, sudahkah apa yang kita lakukan? Sudahkah dengan apa yang kita kerjakan? Sudahkah dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, itu mewujudkan bahwa kita punya alat untuk memuliakan Tuhan? Itu harus menjadi pertanyaan buat kita setiap hari. Karena kalau tidak demikian, maka tentu saja kita hanya akan hidup hanya untuk kita sendiri. Kita lupa terus-menerus bahwa kita ini sebenarnya hidup sudah diberkati Tuhan. Kalau kita diberkati Tuhan, otomatis harus ada tanggung jawab kita sebagai manusia untuk mengembalikan. Karena yang kita miliki ini alat untuk memuliakan Tuhan. Ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dan sebagai orang percaya kita harus bekerja dengan sepenuh hati. Mengutamakan keunggulan, mengutamakan juga integritas kita. Karena apa yang kita lakukan ini hanyalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Kolose 3 ayat 23, kita lihat sebentar ya Bapak Ibu. Kolose 3 ayat 23. Saya akan bacakan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini harus menjadi kehidupan kita. Poin yang ketiga. Bezalel menggunakan keterampilannya itu untuk menciptakan sesuatu yang indah dan fungsional bagi Tuhan. Ya, karena dia menganggap bahwa kerja adalah bentuk penyembahannya kepada Tuhan. Kerja adalah bentuk penyembahannya kepada Tuhan. Karyanya adalah bentuk penyembahannya kepada Tuhan. Dan kembali pertanyaan buat kita lagi. Apakah karya kita sudah menjadi bentuk penyembahan kita kepada Tuhan? Karyanya yang indah dan fungsional itu ditujukan kepada Tuhan. Dan kerja kita pun sebagai manusia ini harus tentu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dan ketika kita menghadapi kehidupan ini, tentu saja banyak hal yang kita bisa lakukan. Tetapi relevansi bagi orang percaya itu kita juga harus pahami. Di slide berikutnya, bahwa mengakui Tuhan sebagai sumber kemampuan kita itu harus tetap ada. Ya, menggunakan talenta untuk kemuliaan Tuhan itu juga tetap harus ada. Menghargai kerja sebagai panggilannya Tuhan itu juga harus ada. Kita dapat kerja itu bukan karena kita usaha. Ya memang ada usaha kita. Tapi kalau kita sudah berusaha tapi ternyata Tuhan gak kasih. Tapi ternyata Tuhan belokkan kita ke bagian yang lain. Kira-kira apakah itu menjadi sesuatu yang kita bisa syukuri? Kadang-kadang enggak ya. Kalau sudah, loh Tuhan aku kerjanya ini, tapi kok ternyata ke bagian ini, ke bagian yang lain. Apakah ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Wah, bingung saya ya. Gimana caranya mengerti bagian ini? Dan oleh sebab itu Bapak Ibu, ketika kita menjadikan itu sebagai panggilannya Allah, otomatis kita harus bisa menghargai apa yang sudah Tuhan berikan buat kehidupan kita. Jadi apapun yang kita lakukan, apapun yang kita dapat dari Tuhan, itu semua adalah campur tangannya Tuhan. Yang kita tidak pernah bisa duga, yang kita tidak pernah bisa mengelak, karena Tuhan ada di dalamnya. Kerja jadi bermakna,
bukan hanya sekedar mencari penghidupan atau nafkah. Manusia banyak di dalam dunia hanya hidup untuk uang. Betul ya Bapak Ibu? Hidup untuk makan perut mereka sendiri. Hidup untuk ngomongnya keperluan keluarga begitu ya. Hidup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hidupnya sehari begitu ya. Tidak untuk selama-lamanya. Karena yang dipikirkan adalah makanan hari ini ada, ya wis dimakan. Kalau enggak ada, enggak makan. Terus yang dipikirkan adalah kedagingannya. Dan oleh sebab itu Bapak Ibu, kita enggak bisa berlama-lama pada bagian ini. Karena sebenarnya dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ini, kita dapat hidup sebagai orang percaya yang produktif, penuh syukur, dan bisa memuliakan Tuhan melalui karya kita. Dan Abraham Kuyper, seorang teolog, juga pengajar Kristen, dia mengatakan tidak ada 1 inci persegi di seluruh wilayah kehidupan manusia yang Kristus tidak berseru, itu milikku. Artinya semua bagian kehidupan manusia itu adalah miliknya Tuhan. Semua bagian kehidupan manusia, apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita dapatkan, apapun yang kita terima, bahkan apapun yang kita lontarkan, itu ada campur tangannya Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu kita nggak bisa anggap ini sebagai sesuatu yang sepele, dan seluruh hidup kita, termasuk bakat, termasuk pekerjaan kita, harus bisa dipersembahkan kepada Tuhan. Dengan demikian Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita gunakan setiap kemampuan untuk memuliakan Tuhan. Slide terakhir ya. Berkarya dengan integritas, berkarya dengan keunggulan diri, berkarya juga dengan hati yang bersyukur. Pertanyaannya buat kita, sudahkah kita berkarya dengan integritas kita di hadapan Tuhan? Sudahkah kita berkarya dengan keunggulan diri kita di hadapan Tuhan? Sudahkah kita berkarya dengan hati yang selalu bersyukur kepada Tuhan? Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih karena berkat-Mu begitu sempurna. Kami adalah manusia-manusia yang lemah. Kami adalah manusia-manusia yang terbatas. Mungkin ada 1-2 kali kami tidak bisa menyenangkan Tuhan. Atau mungkin banyak kali kami lebih bisa mendukakan hati Tuhan. Satu hal yang kami syukuri, Engkau tetap datang buat setiap kami. Engkau tetap datang untuk melihat hati kami. Tuhan, ampuni kami. Ampuni kami sebagai orang yang berdosa. Ampuni kami sebagai orang yang jauh dari kebenaran. Mampukan kami Tuhan untuk hidup berpadanan selalu dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami lakukan, biarlah itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Integritas kami, kejujuran kami, tanggung jawab kami, rasa syukur kami, biarlah itu semua kami berikan kepada Tuhan. Kami tidak punya hak sedikit pun atas itu semua Tuhan. Terima kasih, Engkau begitu baik, Engkau begitu mengenal kehidupan kami. Dan biarlah ketika kami hidup menjadi orang-orang yang percaya, kami tetap memancarkan kasih Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami
Kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Haleluya. Amin. Segenap gembala, pengurus dan jemaat BSD Church mengucapkan terima kasih atas pelayanan Pastor Eleazar Sutopo. Kiranya Tuhan yang memberkati. Kami menyambut, apakah ada jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini pada pagi hari ini? Boleh mengangkat tangannya? Puji Tuhan. Tuhan akan tambahkan jiwa untuk BSD Church. Kita akan memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang kesulitan menggunakan QR, boleh meminta amplop kepada Asyar. Apakah ada yang memerlukannya? Oke. Mari kita satu di dalam doa untuk persembahan kita. Bapak, kami bersyukur buat firman yang sudah ditaburkan. Kami berdoa Tuhan buat hamba-Mu, Pastor Eleazar Sutopo. Tuhan memberkati pekerjaan, Tuhan memberkati kehidupan, Tuhan memberkati pelayanannya Tuhan. Kiranya semakin hari Tuhan yang tambah-tambahkan urapan atas hamba-Mu. Sehingga Tuhan pakai hamba-Mu ini semakin hari semakin luar biasa. Berkati Tuhan saatnya saat ini kami akan memberikan persembahan kami. Kami tahu segala harta, talenta, kekayaan yang kami terima, kami miliki. Semuanya adalah dari Tuhan. Amen. Dan akan kami kembalikan kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami juga diberikan kesempatan untuk boleh menjadi bendahara Tuhan yang boleh mengembalikan persembahan melalui uang kami Tuhan. Berkati Tuhan, kami mau memberi yang terbaik karena kami sudah menerima yang terbaik daripada Tuhan. Sucikan, kuduskan persembahan kami ini supaya persembahan ini sungguh menyenangkan nama Tuhan. Dan persembahan ini boleh menjadi alat pelebaran kerajaan Tuhan, khususnya di BSD Church. Berkati Tuhan buat semua sidang jemaat Tuhan di tempat ini, yang mungkin menghadapi kesulitan keuangan, tantangan pekerjaan atau tantangan ekonomi. Kami percaya Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan membuka jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi yang terbaik. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat menabur, Tuhan memberkati. Kenapa sih kita harus datang ke morning worship, Kak Ben? Karena di morning worship kita akan merasakan memuji dan menyembah bersama. Kenapa sih kita harus ke morning worship nih? Kalau aku merasakannya pagi-pagi datang ke hadirat Tuhan itu sepertinya membuat kita itu merasa semakin kuat dan bisa terus bertumbuh. Kenapa sih kita harus ke morning worship? Ya, kalau pagi kan kita semangat baru, jadi fresh bangun tidur, jadi kita untuk morning worship karena Tuhan udah baik sama kita. Morning worship itu sebenarnya itu seperti latihan rohani, ya, jadi kita disiplin, bisa bangun pagi juga sebagai bentuk kedisiplinan kita lah. Jangan lupa untuk hadir morning worship setiap hari Sabtu jam 5 subuh di Gedung Vision Foresta 1 nomor 23 lantai 3B. Hai Generation to Bless, jangan lupa untuk hadir kembali dalam ibadah Youth di Minggu 21 September 25 jam 1 siang dan kita akan seru-seruan bareng Kak Ben dan Kak Flores. Tunggu kehadirannya ya, bye-bye. Saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk dapat hadir beribadah kembali di Ibadah Raya Minggu 21 September 2025 jam 9 pagi dan jam 11 siang dan akan dilayani oleh Pastor Bobby Febian. Sekian kegiatan News Sepekan BSD Church dan jangan lupa untuk follow sosial media BSD Church, TikTok, Instagram, dan subscribe YouTube channel BSD Church. Berkatnya selalu dilimpahkan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu Saudara diberkati pada pagi hari ini. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan, haleluya. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Saya jemput kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Buat kasih setiamu, kemurahan dan kebaikanmu dalam kehidupan kami. Tuhan sudah pimpin kami sepanjang ibadahnya berlangsung. Kami terlampau yakin percaya ibadah kami kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Karena kami menyembah kepada Allah yang hidup. Allah yang sudah bangkit dari kematian, naik ke sorga, menjadi pendoa syafaat bagi kami semua. Kami bersyukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada. Di tengah-tengah kesulitan, keadaan dunia yang tidak baik ini Tuhan. Kalau kami boleh mengambil suatu kesempatan untuk kami bersekutu dengan Tuhan. Kami terlampau yakin dan percaya setiap pengorbanan, waktu dan kesempatan, uang kami yang kami korbankan untuk kami boleh hadir di tempat ini. Kami tahu Tuhan akan memperhitungkan itu semua dalam kehidupan kami. Tuhan akan memberkati setiap umat-Mu Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Kalau di antara mereka ada yang sakit dalam tubuh, Tuhan sembuhkan mereka. Kalau ada mereka ada yang dalam keadaan kesulitan keuangan, Tuhan juga akan memberkati mereka. Mereka sedang mengalami kesulitan dalam pekerjaan, Tuhan akan bukakan pekerjaan. Bahkan Tuhan akan berikan pekerjaan yang baik bagi mereka. Kalau mereka dalam bergumul dalam rumah tangga dan pernikahan mereka, Tuhan yang akan berikan anggur yang baru dalam rumah tangga mereka. Kalau mereka yang dalam kesulitan sekolah, pendidikan anak-anak mereka, Tuhan juga yang akan memberkati mereka dengan kecerdasan, kepintaran, bahkan hikmat yang daripada Tuhan. Memberkati setiap umat-Mu di tempat ini. Kalau mereka sedang bergumul dengan pergumulan masalah mereka, apapun yang mereka gumulkan, mereka bergumul ke Bapa. Kami bawa ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan akan memberkati mereka. Tuhan Yesus tolong kami semua dan kami percaya setiap umat-Mu pulang dari tempat ini, pulang dengan kemenangan ini pada Tuhan. Kami menyerahkan setiap hamba-hamba-Mu sudah ambil bagian dalam pelayanan pada hari ini. Tuhan juga memberkati mereka. Kami serahkan mereka dalam tangan Tuhan, biar setiap orang yang melayani dengan hati yang bersuka cita dalam Tuhan, mereka akan mendapatkan upah yang besar dari sorga. Kami berdoa memberkati setiap umat-Mu Tuhan yang sudah lama tidak beribadah kepada kami. Tuhan akan gerakkan hati mereka, tuntun mereka untuk datang beribadah di tempat ini Tuhan. Memenuhi kursi-kursi yang kosong Tuhan. Karena kami percaya setiap ada pujian penyembahan, setiap ada pengagungan dan kemudian bagi nama Tuhan, Tuhan ada dan Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Tuhan bertata atas pujian umat-Mu di tempat ini. Memberkati setiap persembahan yang sudah umat berikan. Tuhan memberkati mereka. Dan setiap taburan mereka di ladang Tuhan tidak akan pernah sia-sia karena Tuhan tidak pernah berhutang. Terima kasih Bapa, kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kami serahkan bangsa kami ini dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan akan berkati bangsa ini. Memberkati pemerintah, presiden, wakil presiden, seluruh aparatur pemerintah, aparat keamanan, TNI, Polri. Tuhan memberkati. Bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera, bangsa ini menjadi bangsa yang adil, bangsa ini menjadi bangsa yang makmur Tuhan. Dan seluruh rakyat Indonesia mengalami lawatan dan terjadi kegerakan Allah yang besar bagi kota kami, kota BSD dan sekitarnya Tuhan. Tuhan memberkati Bapa dan setiap orang yang ada di kota ini Tuhan. Mereka boleh datang dan menyembah kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Kudus. Kalau sebentar kami akan pulang, Tuhan yang akan menyertai kami. Tuhan akan memberkati setiap kami. Biar kami pulang dengan kemenangan. Setiap kami akan naik bukan turun. Kami akan menjadi kepala bukan ekor. Amen. Dan setiap apa kami kerjakan dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Pada pagi hari Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, boleh menyertai Bapak Ibu Saudara, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Yang percaya kita sama-sama katakan haleluya, haleluya, haleluya. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, membuatku senantiasa berkelimpahan. Anugerah-Mu menuntunku lewati segala hal, berkat-Nya selalu dilimpahkan, berkat-Nya selalu
kembali ibadah minggu depan. Aku bertanya dari mana datangnya